Kalau kalian punya tetelan sapi atau kambing, bingung mau dimasak apa? Mending dimasak gini aja, Bun. Dijamin bakal nambah nasi sampai 5 kali. Ini tuh enak dan seger banget, bikin selera makan makin bertambah. Siapkan tetelan sapi atau kambing yang sudah dicuci bersih. Ini saya pakai tetelan sapinya sebanyak 500 gram ya, Bun. Lalu rebus air secukupnya, tambahkan daun salam yang banyak biar nanti tetelannya tidak bau. Langsung dimasukin saja tetelannya ya, Bun. Lalu biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, aduk-aduk sebentar lalu biarkan sampai tetelannya empuk ya, Bun. Nah, ini tetelannya sudah cukup empuk ya, Bun. Setelah direbus tadi, tetelan dibilas 1 kali lalu ditiriskan seperti ini. Selanjutnya, tetelan dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Tapi tanpa dipotong juga boleh kok, sesuai selera saja ya, Bun. Untuk cara memotongnya, bisa pakai pisau atau gunting. Yang penting, guntingnya bersih ya. Setelah selesai, sisihkan dulu. Nah, ini bahan-bahan bumbunya ya, Bun. Semua sudah diiris-iris. Resep selengkapnya sudah ditulis di kolom deskripsi ya, Bun. Sebagian cabai rawitnya mau saya belah-belah dulu, biar rasa pedasnya keluar. Bahan bumbu sudah siap semua. Sekarang siapkan pancinya ya, Bun. Tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu masukkan bahan bumbu yang sudah diiris-iris. Tumis bumbunya sampai keluar aromanya ya, Bun. Lalu tambahkan 2 liter air. Tambahkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan lengkuas yang sudah digeprek. Lalu masukkan semua tetelannya dan biarkan sampai mendidih. Jangan lupa ditutup ya, Bun. Kalau sudah mendidih, aduk-aduk sebentar. Tambahkan air asam jawa ya, Bun, biar makin segar. Tambahkan juga sedikit gula, garam, dan penyedap secukupnya. Terakhir masukin tomatnya ya, Bun. Bisa diganti tomat merah atau belimbing ulu. Pokoknya sesuai selera saja ya, Bun. Aduk-aduk terus sampai mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, jangan lupa koreksi rasanya dulu ya, Bun. Jika sekiranya sudah cukup matang, langsung disajikan aja deh. Aromanya sedap banget. Asam-asam tetelan sapi ini dimakan dengan nasi atau lontong cocok banget loh, Bun. Dijamin bakal nambah terus karena ketagihan. Kuahnya ini segar dan enak banget. Siang-siang makannya lauk kayak gini, auto bakal nagih banget. Selain bisa buat menu harian, resep asam-asam tetelan ini juga bisa loh buat ide jualan lauk matang. Daging kurban jangan cuma disate aja, Bun. Coba deh dimasak kayak gini, pasti ketagihan. Selain enak, olahan daging ini bisa bertahan lama sampai berhari-hari loh, Bun. Cocok buat stok lauk makan. Kan setengah kilo daging sapi yang masih fresh kayak gini ya, Bun. Daging sapi ini sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Lalu dagingnya diiris-iris tipis aja biar cepat empuk. Tipisnya kayak gini loh, Bun. Tapi kalau mau sedikit tebal juga nggak apa-apa. Sesuai selera saja ya. Karena daging sapinya saya iris tipis-tipis, jadi tidak perlu lagi direbus atau dimarinasi biar teksturnya empuk. Sekarang siapkan bahan bumbu halusnya ya, Bun. Semuanya sudah ditulis di layar video ya. Nah, ini bahan bumbu lainnya. Sekarang panaskan wajan, tuang minyak goreng secukupnya saja ya, Bun. Tuang semua bumbu yang sudah dihaluskan. Masukin semua bahan bumbu lainnya, lalu masak bumbu sampai benar-benar matang. Buat bunda-bunda yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, kalau bumbunya sudah seperti ini, tandanya bumbu sudah matang ya, Bun. Lanjut, masukin semua irisan dagingnya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur semua dengan bumbunya. Simak terus setiap stepnya ya, Bun, biar hasilnya nanti tidak mengecewakan. Kemudian tambahkan air secara bertahap dulu. Setelah mendidih, tambahkan air lagi. Total air yang dipakai 500 ml ya, Bun. Aduk-aduk sebentar saja, lalu tutup dan biarkan sampai mendidih, sampai airnya berkurang. Nah, ini airnya sudah berkurang banyak ya, Bun. Tambahkan 1 sendok makan gula merah, 100 ml air asam jawa.
Tambahkan seasoning, 1 sendok makan kaldu sapi bubuk, garam, dan penyedap secukupnya saja. Aduk-aduk lagi biar tercampur merata. Siapkan kelapa yang setengah tua ya bun, ini saya pakai sekitar 300 gram. Aduk-aduk sampai tercampur semua hingga merata. Setelah kadar airnya sudah menyusut, kecilkan api kompornya ya bun, biar nanti tidak mudah gosong bagian bawahnya. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai tangannya pegel, linu, encok. Dari yang masih basah kayak gini, sampai kering dan berubah warna kecoklatan. Kebayangkan pegelnya kayak gimana? Ini saya mengaduk-aduknya kurang lebih 1,5 jam. Pokoknya harus ekstra sabar banget ya bun. Kalau dimasaknya kering kayak gini, daging dan kelapanya bisa awet berhari-hari loh. Cocok banget buat stok lauk makan. Apalagi buat ide oleh-oleh, cocok banget. Anak kos juga wajib mencobanya ya. Dijamin bakal ketagihan dengan rasanya yang gurih, pedas, enak banget. Daging sapi dimasak serundeng kayak gini. Kalau buat ide jualan lauk matang, auto laris banget. Dijamin bakal ketagihan. Untuk harganya disesuaikan dengan modalnya saja ya bun. Aromanya bikin lapar, teksturnya empuk, bumbunya meresap sempurna, dan rasanya sudah pasti enak banget. Pokoknya kalian harus coba resep ini ya, dijamin bakal ketagihan. Jika suka dengan resepnya, silahkan like dan komennya ya. Selamat mencoba dan jangan lupa di-subscribe. Bunda-bunda punya sandung lamur, bingung mau dimasak apa? Mending dimasak gini aja bun. Selain enak dan bikin nagih, masaknya gak ribet. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Nah, ini sandung lamur sapinya ya bun. Udah tahu kan sandung lamur sapi? Segini beratnya 500 gram ya bun. Sandung lamur ini sudah dicuci bersih ya, tapi belum dipotong-potong. Kemudian rebus sandung lamurnya. Jangan lupa tambahkan daun salam yang banyak dan 2 batang serai yang dikeprek. Ini biar gak bau ya bun. Lalu biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, aduk-aduk sebentar saja ya bun. Lalu biarkan sandung lamurnya direbus sampai benar-benar empuk. Dari airnya masih sebanyak ini, sampai airnya menyusut, ini pertanda sandung lamurnya sudah empuk ya bun. Ambil sandung lamurnya, lalu dibilas dengan air bersih 2 atau 3 kali. Nah, ini sandung lamur yang sudah dibilas air bersih dan sudah dipotong-potong ya bun. Dan ini bumbu halusnya, bahan-bahannya sudah ditulis di layar video ya. Dan ini bahan bumbu lainnya. Kemudian tumis bumbu halus. Ini saya tidak ditambah minyak ya bun. Soalnya tadi pas blender bumbunya sudah saya tambahkan minyak goreng. Masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salamnya. Jangan lupa masukkan juga irisan bawang bombaynya ya bun. Lalu tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Kalau bumbunya sudah matang, masukkan sandung lamurnya. Aduk-aduk sampai tercampur semua dengan bumbunya. Kalau sudah tercampur semua, tambahkan 200 ml air. Langsung tambahkan seasoningnya ya bun. Lalu diaduk-aduk sebentar saja. Terakhir masukkan irisan cabai merahnya ya bun. Sebelum disajikan, jangan lupa koreksi dulu rasanya. Aromanya gurih menggoda banget loh bun. Dimakan dengan nasi hangat ini udah nikmat banget, bakal nambah nasi terus. Olahan sandung lamur ini juga bisa loh buat ide jualan lauk matang, tapi harganya sesuaikan dengan budget modalnya saja ya bun. Rasanya pedas, gurih, dan enak banget. Bun, udah tahu dong ini tuh masakan apa? Ini adalah gulai kikil khas warung Padang yang enak banget. Kikilnya kenyal-kenyal lembut, kuah gulainya sedikit kental, dan sangat berbumbu. Buat yang belum tahu cara mengolah kikil sapi biar empuk tapi tetap kenyal, simak baik-baik dan jangan di-skip ya. Siapkan 700 gram kikil sapi. Ini saya belinya yang sudah dibersihkan oleh penjualnya. Pastikan sebelum diolah, kikil sudah dicuci bersih ya bun. Lalu dipotong-potong kayak gini. Untuk ukurannya sesuai selera saja, bisa besar-besar atau kecil-kecil saja. Kemudian rebus air secukupnya saja. Tambahkan jahe yang digeprek, daun salam yang banyak. Ini biar kikilnya tidak bau amis ya bun. Masukkan kikilnya dan rebus kikil sampai empuk. Kalau kikilnya sudah lumayan empuk, angkat dan tiriskan kikilnya.
Nah, ini kikil yang sudah direbus dan sudah dibilas 2 kali, supaya kikilnya nanti tidak berlendir. Siapkan bahan bumbu halus yang sudah ditulis di layar video ya. Siapkan 500 ml santan kelapa. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu halusnya. Tambahkan 3 lembar daun salam, lengkuas yang digeprek, 2 batang sereh yang digeprek, dan 4 lembar daun jeruk. Tumis bumbu sampai benar-benar matang dan tanak. Kalau sudah matang, masukin kikilnya ya bun. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua dengan bumbunya. Tambahkan 500 ml air. Lalu biarkan sampai bumbunya benar-benar meresap ke kikilnya. Jangan lupa ditutup ya bun, dan biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, buka penutupnya. Aduk-aduk sebentar saja. Kemudian ditutup kembali ya bun, dan biarkan sampai airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah berkurang. Diaduk-aduk sebentar saja. Baru deh dituang semua santan kelapanya. Aduk-aduk terus sampai mendidih, jangan sampai tekstur santannya pecah ya. Terakhir, tambahkan gula, garam, dan penyedap secukupnya saja. Resep dan bahan-bahan lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya bun. Kalau sudah mendidih, jangan lupa koreksi rasanya ya bun. Jika masih ada yang kurang pas, bisa ditambah bumbu sesuai selera kalian saja. Kikilnya benar-benar empuk, tapi masih kenyal-kenyal enak. Aroma kuah gulainya sedap sekali. Hidangkan selagi masih panas ya bun. Kalau untuk dijual, pastikan harganya disesuaikan dengan budget modalnya saja. Gimana? Mudah kan memasaknya? Atau masih ada yang belum paham? Tulis di kolom komentar ya bun. Sekarang yuk kita review gulai kikilnya. Aromanya benar-benar menggoda, tekstur kuahnya sangat berbumbu. Ditambah bawang goreng jadi makin nikmat sekali. Kikilnya kenyal-kenyal tapi lembut banget loh bun. Dan sama sekali tidak bau dan tidak berlendir.